Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Melia Faradisa. Kita akan belajar bersama lagi ya anak-anak. Semangat untuk semua Mama, Papa, dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1 Selamatan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3. Sebelum belajar, sudahkah kalian lakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi. Ayo, siapa yang belum mandi? Kenapa harus mandi pagi? Karena supaya badan kita segar dan pikiran kita pun siap menerimanya. Sarapan, karena sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita harus rajin menjaga kesehatan tubuh kita dengan sarapan setiap hari. Berpakaian rapi. Nah, kenapa sih harus berpakaian rapi? Supaya kita tetap disiplin dong. Yang keempat, berdoa. Membaca Asmaul Husna ya. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dengan bunga, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif loh. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu bersama. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif secara tak kawin. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru dari tumbuhan itu tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan.
tunas tumbuh selain dari ujung batang atau ketiak daun. Misalnya pada tumbuhan cocor bebek, yaitu tunas adventif daun. Yang ketiga, umbi atau umbi batang, bisa juga umbi akar yang membengkak dan berisi cadangan makanan, misalnya pada kentang, ubi jalar, dan pada umbi bunga dahlia. Yang selanjutnya, umbi lapis. Modifikasi batang beserta daun yang berlapis-lapis, misalnya bawang merah, bawang bombay. Yang keempat, rhizoma atau akar rimpang atau akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, misalnya jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Yang kelima adalah stolon atau geragi, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, misalnya stroberi, pegagan. Nah, ini anak-anak, pisang dan bambu berkembang biak dengan tunas. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif daun. Kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Kencur, kunyit, jahe, lengkuas berkembang biak dengan rhizoma atau akar rimpang atau akar tinggal. Stroberi berkembang biak dengan stolon. Sekarang coba kalian amati gambar ini. Gambar apa anak-anak? Ya, wortel. Wortel berkembang biak dengan cara apa ya? Coba kalian berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Carilah informasi dari berbagai sumber dan tuliskan hasilnya di bukumu. Gambar wortel ini kemudian tulis atau ceritakan bagaimana wortel berkembang biak. Setuju? Lalu setelah itu perhatikan lingkungan rumahmu atau sayuran yang ada di warung dekat rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Lalu buatlah tabel ini, nama tanaman, cara berkembang biak, keterangan di buku. Contoh nama tanaman, kentang, cara berkembang biak, umbi. Gitu. Cocor bebek, cara berkembang biak, tunas adventif, dan lain-lain. Catatlah sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, mari kita simak bacaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Next, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur.
dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Coba sekarang isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang telah kamu baca. Mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, sampai paragraf kelima. Semangat ya anak-anak, kamu pasti bisa. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana ya cara kita mensyukurinya? Ada yang bisa menjawab? Coba tulis di komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan komen ya sebagai bukti kehadiran kalian telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semangat, sehat, dan sukses selalu untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.